Rental mobil yang tewas di Pati, Jawa Tengah bisa jadi hanya satu dari banyaknya orang yang memilih nekat untuk mengambil langkah sendiri karena laporan kehilangannya tidak dengan cepat ditangani oleh pihak kepolisian. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Kita akan langsung mendalaminya bersama dengan Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua Indonesia Police Watch atau IPW. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Mbak Josa. Baik, selamat sore, salam sehat. Bapak, kita sudah menyimak tadi ada berita pengantar terkait dengan pengeroyokan bos rental mobil dan terakhir ternyata diketahui bahwa si korban telah menyampaikan terkait dengan laporan kehilangan pada bulan Februari 2024 tetapi tidak ada tindak lanjut hingga lebih dari 3 bulan akhirnya memilih untuk mengambil langkah sendiri. Nah, terkait dengan hal ini dari kacamata IPW sendiri, apa yang menjadi penyebab mengapa pihak kepolisian sepertinya lama sekali ya untuk dapat menindaklanjuti laporan yang sudah dimasukkan oleh masyarakat? Banyak sekali ya kasus-kasus yang penanganannya lambat. Apalagi kasus-kasus yang membutuhkan pencarian gitu pada pada wilayah lain yang membutuhkan operasional ya. Mohon maaf Pak Sugeng, kami mengalami kendala audio, suara Bapak tidak terdengar dengan jelas, mungkin bisa dipastikan audio telah terbuka Pak? Halo? Ya, kasus-kasus Baik, silakan dilanjutkan Pak. Ya, kemudian ya kasus silang mobil ini kan membutuhkan satu biaya besar ya kalau untuk pencariannya. Sementara sumber dana dalam penyidikan yang IPW ketahui itu tidak terlalu besar. Jadi memang tidak menjadi prioritas yang kita lihat gitu. Bahkan ada kasus yang sudah dilaporkan ke polisi seperti Polres Bogor ya. Sudah diketahui pelakunya ya, tetapi tidak juga kemudian ditangkap, sudah dijadikan tersangka. Nah, di sini saya juga ya kalau yang kasus di Bogor ya, itu ada dugaan permainan ya antara polisi, jaksa, karena jaksa memberi pendapat berbeda sehingga polisi juga tidak bisa melakukan secara lugas gitu penanganan kasusnya padahal dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kasus yang dilaporkan di Polres Jakarta Timur juga baru 3 bulan. 3 bulan itu tidak juga bisa disebut lama, ya. Ada yang 1 tahun, 2 tahun mengendap juga belum dilakukan satu proses perkembangan kasus yang lebih signifikan begitu, Mbak. Banyak sebabnya, operasional besar, kemudian tidak menjadi prioritas kasus karena tidak menyangkut hal-hal misalnya kehilangan nyawa. Ini baru terkait dengan hilangnya mobil gitu ya. Demikian sih yang diketahui. Kasus ini kalau menurut saya lebih pada aspek paradigma masyarakat ya, yang mengakibatkan main hakim sendiri, kemudian penyesatan informasi, kemudian dari pandangan sosiologis itu ada fraud ya, kerumunan yang kemudian menjadi liar di sana, jadi bukan hanya semata kasus hukum begitu. Baik. Begitu Mbak Sosa. Tetapi jika kita kembali fokus kepada kasus kendaraan yang sudah dilaporkan pada bulan Februari, akhirnya si pemilik mengejar sampai ke Sukolilo Pati ini, kita juga sempat tahu ya Pak ya, beredar di media sosial bahwa netizen saking geramnya mengubah nama daerah tersebut menjadi kampung maling, wilayah maling, dan berbagai kata-kata ataupun julukan yang bernada negatif terhadap wilayah tersebut. Artinya kan bukan kali ini saja ternyata ada laporan kendaraan yang hilang dan dikaitkan dengan wilayah tersebut. Yang ingin menjadi pertanyaan saya, jika ternyata satu kasus naik dan sudah menjadi atensi publik dan netizen sampai turun tangan seperti itu, berarti kan kasus kehilangan seperti ini bukan pertama kali yang dikaitkan dengan daerah tersebut. Seberapa sulit sebenarnya untuk mencari tahu atau mengungkap terkait dengan kasus kehilangan kendaraan seperti ini? Apa saja yang dibutuhkan? Ada fenomena begini loh Mbak Sosa ya. Ada ormas-ormas yang menampung mobil-mobil yang diduga adalah hasil kejahatan. Ya.
Yang banyak dirugikan adalah perusahaan-perusahaan leasing. Perusahaan-perusahaan leasing dirugikan. Apalagi kemudian itu bercampur atau berkelindan dengan kasus adanya penarikan mobil paksa yang kemudian ada di beberapa tempat. Polisi mengatakan bahwa tindakan itu melanggar hukum. Ya, memang soal ini penerapan undang-undang fidusia ini agak rumit memang ya. Nah, kalau kemudian netizen punya pandangan-pandangan seperti itu, ini menunjukkan kasus terkait hilangnya mobil kemudian sampai ada korban mati ini lebih kepada satu aspek sosial ya. Masyarakat main hakim sendiri, rendahnya pemahaman masyarakat pada hukum, paradigma tidak percayanya masyarakat pada penegak hukum dan proses hukum, ini bercampur baur di sana gitu ya. Nah, saya mau garis bawahi juga, polisi ketika bukan hanya soal ini pemilik rental ya, pada perusahaan-perusahaan leasing, mereka juga mengalami kesulitan ketika ada mobil yang kemudian dikuasai oleh ormas ya, kemudian ormas ini melindungi menampung mobil kejahatan tersebut dan tidak bisa ditindak, maka para pemilik mobil tersebut kemudian menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penarikan. Ini banyak terjadi seperti itu. Baik. Memang kalau kita melihat terkait dengan kasus ini ternyata tidak seperti sesederhana informasi yang beredar terkait dengan ada pengeroyokan, lalu ada korban dan ada pencurian, tetapi ternyata lebih dari itu dan ternyata cukup kompleks ya Pak ya. Tetapi terkait dengan Pati lagi nih, terkait dengan Pati ini, kita melihat berarti ada anggapan atau stigma yang disematkan oleh masyarakat terkait dengan wilayah tersebut. Nah, jika ada anggapan atau yang beredar di masyarakat sekarang ini menilai sepertinya ada sindikat atau ada sosok yang melindungi mengapa kegiatan kriminal tersebut sepertinya dilakukan pembiaran beberapa lama sehingga daerah itu distigma sebagai daerah yang menjadi tempat penadahan kendaraan curian. Apakah Anda setuju dengan hal ini? Benar ada pembiaran, ada sosok yang melindungi terkait dengan hal-hal ini seperti apa? Fenomena itu ada, bukan hanya di Pati ya. Tadi saya sudah katakan, adanya ormas-ormas yang kemudian menampung mobil-mobil leasing yang tidak dibayar, kemudian digelapkan, ditampung oleh ormas, kemudian mobil tersebut hilang. Nah, perusahaan leasing kemudian tidak juga bisa menjerat pihak yang mengambil mobil leasing gitu ya, lesi ya, tidak bisa menjerat mereka ketika dilaporkan juga mengalami keterlambatan penanganan di kepolisian, belum lagi biaya yang harus dikeluarkan ya. Ini memang menjadi banyak fenomena yang merugikan pemilik mobil maupun perusahaan-perusahaan leasing karena adanya ormas yang melindungi. Bisa saja di daerah tersebut adalah dikenal sebagai daerah yang menampung mobil-mobil hasil curian, ya, penadahan dari mobil-mobil yang diduga berpindah tangan secara ilegal. Bisa saja seperti itu, ada yang melindungi. Kalau ada yang melindungi, kemudian ada kecenderungan ke arah sana, polisi semestinya tahu wilayah tersebut adalah wilayah yang memang rawan menjadi daerah penampungan mobil. Nah, ini juga harus didalami oleh Polda Jateng yang saat ini sedang mengusut pemilik rental mobil tersebut ya, begitu. Baik, Pak Sugeng, Kapolda Jateng tadi dalam rilisnya mengatakan bahwa sudah membentuk tim khusus yang melibatkan beberapa pihak mulai dari Inavis, Dokpol sampai dengan Resmob. Apakah Anda melihat keberadaan tim khusus ini dapat mampu mengurai sengkarut terkait dengan kasus yang terjadi di Pati tersebut? Sudah tepatkah langkahnya? Ya sudah pasti bisa akan mengurai, tetapi kan hanya satu kasus ini ya. Ya, tim khusus ini kemudian dibentuk karena adanya satu kasus orang mati dibakar oleh tindakan Menhakim sendiri, ya, agent Rizky. Hanya menyelesaikan ini. Apakah kemudian, makanya saya sampaikan, harus kemudian dicari juga data di Polda Jawa Tengah maupun Polda-Polda di sekitar Jawa Tengah terkait dengan laporan perusahaan leasing maupun pemilik penyewaan mobil
yang mobilnya hilang. Ini baru bermanfaat, ya, bermanfaat, punya dampak. Nah, dikumpulkanlah kasus-kasus tersebut. Kalau hanya kasus ini, ya menurut saya hanya selesai di sini saja, ya, tidak berdampak terhadap kasus-kasus yang sejenis. Ini harus ada pengungkapan yang disampaikan lebih kepada kasus lain, ya. Kalau kasus ini pasti akan terungkap. Sebagai kasus hukum sudah sangat mudah sekali karena sudah ditangkap orang-orang pelakunya, ya. Bukti-buktinya cukup begitu. Baik, terima kasih Pak Sugeng dari IPB telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.